Sebelum perkenalkan nama aku Straya di sini, aku mau jelasin tentang materi yang aku pernah pelajarin. Mohon maaf kalau suara aku aneh karena lagi sakit. Oke, sama ada di modul pertama yaitu dasar network operating system. Ini itu dia membahas tentang every basics lah intinya. Pertama ada si switch, router, sama interface. Yang switch itu untuk membagikan resource dengan cara menggunakan semua perangkat termasuk komputer bla bla. Terus router itu mirip switch tapi jadi untuk jaringan lebih besar. Interface itu titik connection kayak dia tuh basically the ports of the switch and routers gitu. Terus ada network model nih, ada OSI model, physical data network transport session presentation application layer. Pokoknya ini layer-layer yang ada di network bisa OSI model. Terus NOS itu sistem operasi untuk mengoneksi komputer uh, jaringan LAN. Terus arsitektur sistem itu ada ROM, flash, RAM, and VRAM. CLI in Cisco IaaS itu ada user exec, privilege exec, ini bisa dipakai password dan sebagainya. Terus ada global configuration, ROM enter, setup, dan untuk debugging dan logging ini ya pokoknya kayak fitur yang ada di Cisco gitu intinya. Oke, next ada perkabelan. Nah, ini perkabelan tuh basically tentang ya kabel yang ada di network gitu lah. Waktu itu kita praktikum kayak langsung gitu. Terus ada kabelnya nih, ada jenis-jenis kabelnya. Ada coaxial, dia bentuknya kayak gini, jadi kayak ada outside insulation, copper mesh insulation, sama copper wire. Terus ada UTP, dia tuh muter-muter gini, ini yang untuk dipakai. Terus kayak uh, digabung di satu gitu. Terus lanjut ada SCP, dia sama tapi kawatnya lebih besar dan disembunyi dengan lapisan pelindung isolasi kayak gini gitu. Terus ada fiber optic, sesuai namanya pakai fiber atau glass. Terus ada tipe-tipe kabel jaringan straight through seperti ini. Terus ada crossover seperti ini. Dan network interface port ada fast ethernet 3 bit sama serial port. Ini tuh tipe-tipe si port. Terus ada hub dan switch, pokoknya pokoknya kayak gitu. Terus next ada TCP UDP sama protokol analyzer. Ini intinya TCP UDP dan protokol itu tuh nih, itu intinya protokol di transport layer TCP UDP. Nah, TCP itu transmission control protokol, sama UDP itu user diagram control. TCP itu intinya dia yang paling sering digunakan, dan dia tuh kayak protokol yang connection oriented, yang dimana ini perlu connection antar dua perangkat pakai sin ak gitu. Terus habis itu langsung ke UDP. Itu dia lebih simpel, jadi dia nggak perlu kayak hal-hal yang kompleks kayak TCP gitu, jadi dia lebih cepat dan lain sebagainya. Terus ada uh, protokol analyzer, ya itu si Wireshark gitu yang kita pakai. Akan lanjut ke modul keempat, itu tentang DNS. DNS intinya dia tuh yang ngasih quote on quote DNS tuh DNS the name itself, uh, uh, domain name system. Jadi sesuai dengan namanya, dia ngenamain domain-domain untuk ya sistem-sistem yang ada gitu, kayak misalkan email, server, web server, dan lain sebagainya gitu. Dan DNS itu bekerja seperti ini, kayak gini bisa lihat di sini. Ini DNS server, jadi dia kayak web server itu PC server. Ini kayak contoh paling mudah lah ya. Misal kita buat web gitu, ini contoh web ya. Nanti web itu kayak bentuknya tuh domainnya tuh nggak bakal kayak simple kayak gini, itu bakal kayak aneh gitu lah ya. Jadi di si DNS server ini ngarahin dia biar dia lebih mudah gitu, kayak ada tulisan actual, like the actual name of the domain gitu misal, untuk kayak nanti kalau di search kayak gitu. Terus nanti kalau diakses di sini jadi bisa pakai nama domain dari si DNS gitu, intinya gitu. Terus langsung ke subnetting. Subnetting intinya ya untuk pokoknya subnetting ya kurang lebih kayak gini, intinya tentang si IP-IP-an ini gitu.
Terus lanjut ke flan interflan. Flan interflan intinya dia kayak ngebagi-bagi aja sih. Ini tuh satu flan. Intinya dia mengelompokkan kayak jaringan gitu, kurang lebih. Terus interflan itu gimana? Maksud interflan? Interflan itu kayak antar tiga flan ini gimana biar mereka bisa saling komunikasi gitu. Ininya gitu. Jadi ini biasa dipakai untuk kayak ya misalkan ini tim apa, tim apa, tim apa gitu. Biar kayak lebih jelas aja. Gitu kurang lebih. Tapi ini banyak lah penjelasannya dan lain sebagainya. Terus ada STP and Ether Channel. STP itu apa sih? Standing Tree Protocol. Maksudnya Standing Tree Protocol ini untuk apa? Dia itu untuk mencegah terjadi loop dalam topologi kayak, tapi kan kita pengen topologi kita banyak redundancy, tapi dia tuh biar redundancy-nya nggak ngelup gitu, intinya gitu. Jadi kayak misalkan ya, di sini nggak ada sih protokol. Nih kayak gini, ini kan dia jaring, oops, dia tuh jaringannya lebih dari satu kan, pokoknya kayak biar dia bisa connect ke sini-sini biar dia nggak ngelup. Itu kayak gimana, itu tuh biar itu tuh dia pakai si STP gitu intinya. Terus lanjut ke Ether Channel. Ether Channel itu kayak cara untuk redundancy lagi, tapi dia lebih jelas gitu. Jadi ada redundancy tapi dia nggak perlu ngelup kayak gitu, karena dia tuh redundancy-nya tuh langsung satu. Misalkan kayak dari satu device ke device lain itu ada dua kabel, jadi itu memunculkan redundancy tapi dia tidak eh, kayak ngelup gitu, tetap satu jalur yang sama tapi ada dua kabel gitu, intinya gitu. Terus lanjut ada DHCP. DHCP intinya cara penamaan IP yang gampang gitu, yang biar otomatis gitu. Dan itu jadinya namanya Dynamic Host Configuration Protocol gitu. Jadi kayak gimana caranya sih gitu. Nih misalkan nggak ada bukan, DHCP. Kayak misalkan hmm, ada si DHCP, dia biasa di router. DHCP. Nah, misalkan ini DHCP server, dia connect kemana-mana-mana gitu, banyak end device-nya. Nah, dari DHCP ini, daripada kita secara manual inin satu-satu gitu, dia intinya untuk biar dia kayak bisa ngasih otomatis gitu. Terus habis itu terakhir ada si static routing dan RIP, ini untuk sama konsepnya tapi terkait routing kayak auto routing gitu, intinya gitu. Terus habis itu terakhir ada modul ini tentang putih. Putih intinya untuk kayak uh, aplikasi langsung untuk semua hal ini gitu, ini gitu. Oke, sekian, terima kasih.